Ada rasa yang tak pernah kita rencanakan, lalu perlahan tumbuh dari sepi yang terlalu lama dibiarkan sunyi. Cerita ini bukan tentang benar atau salah, tapi tentang dua hati yang pernah kehilangan dan menemukan hangatnya pelukan di tempat yang tak seharusnya. Ini adalah kisah yang bertujuan menggambarkan betapa rapuhnya batas antara kehilangan dan rasa yang nyaris disebut dosa. Cerita ini adalah fiksi, tidak bermaksud menormalisasi hubungan terlarang. Harap disikapi dengan bijak. Dan inilah kisah Anto dan Bulastri, sebuah malam yang awalnya biasa saja, tapi perlahan mengubah batas yang seharusnya dijaga. Anto menarik napas dalam-dalam. Matahari sudah condong ke barat ketika ia menyandarkan motornya di depan rumah tua bercat hijau pudar itu. Pintu terbuka pelan. Sosok perempuan Pak Rubaya muncul mengenakan daster dan kacamata baca yang menggantung di dada. "Anto?" "Iya Bu, maaf ganggu." Bulastri tersenyum. "Nggak ganggu toh, ini rumah kamu juga." Anto mengangguk canggung. Sejujurnya sudah lama ia tak mampir ke rumah mertuanya. Sejak istrinya Rini meninggal setahun lalu karena kecelakaan, hubungan dengan keluarga Rini jadi terasa rumit. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan di proyek desa. Tapi udah sore banget Bu, nggak keburu pulang ke kota. Ya sudah, nginep sini aja malam ini. Kamarnya masih seperti dulu, belum aku ubah. Anto sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Terima kasih Bu." Malam turun dengan cepat. Hujan rintik-rintik mulai membasahi atap. Di dalam rumah, Anto duduk di ruang tamu, ditemani aroma teh hangat dan suara pelan dari radio tua. Bulastri datang membawa selimut. "Ini buat kamu. Malam di sini biasanya dingin." "Wah, makasih Bu. Rapat-rapat banget." Perempuan itu duduk di seberangnya. Mereka diam cukup lama. Hanya ditemani suara hujan. "Anto." "Iya Bu. Kamu kelihatan capek, kerja gak berhenti." "Ya, lumayan. Tapi ya gitu deh. Kalau kerjaan gak dikejar, hidup juga gak jalan." Bulastri tersenyum kecil. "Kamu mirip Rini kalau ngomong begitu. Dulu dia juga keras kepala." Nama itu membuat dada Anto sesak. Sudah lama tak ada yang menyebut nama itu di hadapannya. "Aku masih kangen dia Bu," ucap Anto pelan. Bulastri menunduk. "Saya juga Anto." Malam itu mereka bicara cukup lama tentang Rini, tentang masa lalu dan tentang sepi. Anto melihat ada luka yang belum sembuh di mata Bulastri. Mungkin sama seperti luka yang ia pendam sendiri. Dan tanpa sadar, malam itu rasa saling memahami mulai tumbuh dari luka yang sama. Pagi itu udara desa masih dingin. Anto terbangun oleh aroma wangi dari dapur. Ia keluar kamar pelan-pelan, masih mengenakan kaos oblong dan celana training. "Udah bangun?" Suara Bulastri terdengar hangat dari balik dapur. Anto tersenyum kecil. "Iya Bu, harum banget. Masak apa?" "Cuma bikin nasi goreng kampung. Kamu kan suka yang pedas," katanya sambil membalikan telur di wajan. Anto terdiam sejenak. Sudah lama tak ada yang menyiapkan sarapan untuknya. Kayak waktu dulu, Rini masih hidup, gumamnya pelan. Bulastri ikut diam, tapi senyumnya menguat. "Saya ingat, Rini suka nyontek bumbu saya." Mereka sarapan bersama di meja bundar kecil dekat jendela. Mata Bulastri sesekali menatap Anto, dan entah kenapa, Anto merasa itu bukan tatapan biasa. "Aku kangen suasana kayak gini Bu," ucap Anto tiba-tiba. "Suasana mana?" "Suasana rumah yang tenang, hangat. Ada orang yang nanyain kamu udah makan atau belum." Bulastri mengangguk pelan. "Saya juga Anto." Entah mengapa suasana itu seketika menjadi hangat ketika mata mereka bertemu. Bulastri menunduk, seperti menyembunyikan perasaan ingin cepat dia lepaskan. Dan di balik keheningan pagi itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh diam-diam. Sesuatu yang bahkan tak berani mereka sebut namanya. Setelah semua selesai, siangnya Anto kembali mengerjakan berkas proyeknya di ruang depan. Bulastri keluar rumah membeli sayur. Ketika ia kembali, Anto menyambut dan membantunya membawa kantong plastik. Ternyata enak ya, ada yang bantu bawa belanjaan.
canda Bu Lastri. Anto tertawa. Saya jadi ingat, waktu awal nikah sama Rini, ibu sering ngambek karena dia nggak bantu belanja. Dia keras kepala. Tapi kamu yang paling sabar ngadepin dia. Anto terdiam, menatap lantai. Lalu suara lirih keluar dari mulutnya. Kadang saya ngerasa saya belum cukup jadi suami yang baik waktu itu, Bu. Bu Lastri memandangnya dalam. Bukan yang kamu bisa, Anto. Rini juga tahu itu. Kalau kamu lagi santai, teman ibu di dapur ya. Ibu pengen masak bareng kamu. Malam kedua, hujan kembali turun. Petir sesekali menyambar jauh di langit. Anto masih duduk di ruang tamu. Kali ini Bu Lastri duduk di sebelahnya. Deket, mungkin terlalu deket. Anto, iya Bu, apa kamu gak pernah merasa capek sendirian? Anto menoleh. Tatapan mereka bertemu untuk waktu yang terlalu lama. Sebenarnya ya capek Bu, tapi saya juga takut salah. Bu Lastri menarik napas panjang lalu menoleh ke jendela. Kadang perasaan datang bukan karena kita mau, tapi karena kita terlalu lama diam di tempat yang sepi. Hening, hanya suara hujan yang jadi latar. Terkadang hati bisa goyah saat sunyi terlalu lama. Tapi bukan berarti setiap rasa harus diikuti. Dan malam itu keduanya tahu ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tak seharusnya tumbuh. Tapi kini mulai sulit dibendung. Sejak malam itu Anto jadi lebih sering mampir ke rumah Bu Lastri. Awalnya hanya untuk numpang istirahat setelah kerja proyek di desa. Tapi lama-lama seperti ada alasan lain yang membuat langkahnya selalu kembali ke sana. Anto, kamu mau makan malam di sini lagi? Kalau nggak ngerepotin, saya mau Bu. Mereka makan bersama seperti biasa, bercerita tentang hal-hal kecil, tertawa dan kadang diam. Tapi diam yang aneh, diam yang terasa nyaman, tapi juga menyesakan. Suatu sore, hujan turun tanpa aba-aba. Anto baru saja selesai memasang talang air di belakang rumah Bu Lastri. Bajunya basah kuyup. Masuk dulu, dingin banget itu, teriak Bu Lastri dari dalam. Anto buru-buru masuk. Bu Lastri mengelurkan handuk kecil dan menyodorkan jaket milik almarhum suaminya. Pakai ini dulu, jangan sampai masuk angin. Anto mengangguk, lalu berjalan ke kamar mandi untuk menggelap tubuhnya. Saat ia keluar, Bu Lastri masih berdiri di ambang pintu menatapnya seperti sedang menimbang sesuatu. Bu, kenapa? Perempuan itu menggeleng dan tersenyum lemah. Enggak, cuma kadang saya ngerasa rumah ini terlalu sepi kalau kamu gak ada. Anto menelan ludah pelan. Saya juga merasa begitu, Bu. Mata mereka bertemu. Lagi-lagi terlalu lama. Dan di sanalah, tanpa sadar, jarak batin yang selama ini dijaga mulai bergeser. Bu Lastri menepuk pelan lengan Anto. Gerakan kecil tapi cukup membuat Anto merasa gugup. Kalau saja kita tidak terikat oleh masa lalu dan nama keluarga. Ada kelanjutannya, tapi tak perlu dijelaskan. Karena keduanya sudah tahu kemana arah kalimat itu akan pergi. Anto menunduk, mencoba mengatur napas, tapi hatinya sudah tak bisa diredam. Ia tahu apa yang tumbuh ini bukan sekedar kesepian, tapi juga bukan cinta yang bisa disuarakan dengan tenang. Malam itu, sebelum pulang ke kontrakannya, Anto berdiri lama di teras rumah Bu Lastri. Bu, iya toh? Kalau saya mulai ngerasa nyaman setiap di dekat ibu, itu salah nggak? Bu Lastri tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit lalu berkata pelan. Kadang rasa itu datang dari luka, tapi bukan berarti kita harus mengubahnya menjadi dosa. Dan untuk pertama kalinya, Anto melihat air mata di sudut mata perempuan itu. Anto tak jadi melangkah. Balam begitu sunyi, tapi dadanya terasa gaduh.
Dan di balik tatapan Bu Lastri yang masih ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang mungkin akan sulit dihentikan. Hari itu mendung. Langit menggantung berat sejak pagi. Anto datang lebih awal dari biasanya. Ada pekerjaan laporan yang harus ia kirim sebelum sore. Bu Lastri menyambut dengan senyum hangat seperti biasa. Tapi kali ini senyum itu terasa berbeda. Lebih tenang tapi juga lebih dalam. "Laptopnya kerja di sini aja toh, biar saya bikinin kopi," katanya sambil mengelap meja makan. Duduk membuka laptopnya lalu menatap ke arah dapur. Ada sesuatu yang membuatnya tak bisa mengalihkan pandangan. Bu Lastri tampak anggun dalam kesederhanaannya. Rambut yang mulai beruban, tubuh yang tak muda lagi. Tapi entah kenapa, justru di sanalah keteduhan itu ada. Menjelang sore, listrik mendadak padam. Rumah jadi senyap. Anto berdiri dari kursinya, menghampiri dapur tempat Bu Lastri sedang membereskan cucian piring. "Saya khawatir ibu takut gelap," tanya Anto sambil menyalakan senter dari HP-nya. "Dulu waktu masih kecil, iya. Sekarang saya cuma takutkan adalah kesendirian." Anto menatapnya pelan. "Sekarang saya tahu rasanya, Bu." Tangan mereka bersentuhan tak sengaja saat mengambil gelas. Tak lama Bu Lastri menahan tangan itu. "Kenapa, Bu?" Suara Anto bergetar. Perempuan itu hanya memejamkan mata. "Saya cuma butuh pelukan. Sebentar saja." Dan di tengah gelap, tanpa niat, tanpa rencana, Anto merengkuh tubuh itu ke dalam pelukannya. Erat, hangat, tapi juga berat. Pelukan itu tak bertahan lama, tapi cukup untuk mengguncang batas yang selama ini mereka jaga. Begitu mereka saling melepaskan, tak ada kata, hanya pandangan yang bicara lebih banyak dari apapun. Malamnya Anto tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kontrakan. Dada terasa penuh. Apa yang barusan terjadi? Apa itu hanya karena kesepian? Atau memang ada perasaan yang lebih dalam dari sekadar pelarian? Keesokan harinya, Anto tidak datang ke rumah Bu Lastri. Ia butuh waktu, tapi hatinya justru makin gelisah. Dan di rumah yang sepi itu, Bu Lastri duduk sendiri di ruang tamu memandangi secangkir teh yang tak disentuhnya. Pelan-pelan ia berbisik sendiri. "Maafkan Ibu Rini." Tidak datang. Bu Lastri mencoba mengalihkan pikirannya dengan menyapu halaman, mencuci pakaian, atau menata pot bunga di teras. Tapi tetap saja, setiap kali motor melintas di depan rumah, jantungnya berdebar, berharap itu suara Anto. Tapi bukan. Di sisi lain, Anto juga tidak tenang. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya di kota. Tapi bayangan rumah itu, senyuman Bu Lastri, dan pelukan singkat malam itu tak bisa hilang begitu saja. Malam keempat, ia akhirnya kembali, berdiri di depan rumah Bu Lastri dengan helm masih di tangan. Hujan gerimis membasahi jaketnya. Pintu dibuka, mata mereka bertemu. "Anto, saya cuma pengen lihat ibu baik-baik aja." Bu Lastri mengangguk pelan. Ia tampak lebih lelah dari biasanya, mungkin karena menahan rindu yang tak bisa disebut. Di dalam rumah suasana hening, hanya suara sendok yang beradu dengan gelas. "Ibu marah nggak? Kenapa diam?" Bu Lastri menunduk, jemarinya meremas ujung kain dasternya. "Karena saya bingung harus bilang apa. Semakin saya menjauh, rasanya malah makin ingin ketemu kamu." Anto menarik napas dalam. "Saya juga bingung, Bu. Saya tahu ini salah. Tapi kenapa rasanya ada yang beda tiap kali lihat ibu?" Perempuan itu menoleh. Di matanya ada luka. Ada kehangatan dan ada ketulusan yang sulit dijelaskan. Mungkin karena kita sama-sama kosong. Sama-sama kehilangan orang yang kita sayang. Dan ketika ketemu, kita merasa saling mengisi. Anto menatapnya lama. Kalau benar ini cuma pelarian, kenapa rasanya terlalu dalam malam itu? Mereka duduk bersebelahan dalam diam tanpa kata-kata. Anto berkata pelan, "Saya takut jadi laki-laki yang gak tahu batasan, Bu." Bu Lastri menjawab, "Dan saya takut jadi ibu yang mengkhianati anaknya sendiri, walaupun dia sudah tiada." Air mata mereka jatuh di saat yang sama, mungkin karena beban yang tak bisa dibagi ke siapapun,
Dan di tengah isak yang tertahan, Anta berkata lirih, "Kalau saya harus pergi supaya ini tidak makin dalam, saya akan pergi. Tapi izinkan saya bilang sekali aja." Bulastri menoleh, matanya sembab. "Saya sayang sama ibu." Lama mereka diam, lalu Bulastri menjawab, pelan, sangat pelan, "Saya juga, Anto. Tapi cinta harus tahu kapan bisa merasa cukup."